Sewaktu di pedalaman Papua itu, seorang penduduk yang berkumpul bersama-sama dengan saya menceritakan bagaimana kehidupannya, terutama yang berhubungan dengan alam dan hewan. Kita tahu di sana itu burung yang khas itu burung cendrawasih. Dia bercerita bahwa burung itu dalam musimnya untuk berpasangan dan pasangannya itu tetap. Mereka ketika musim itu tiba selalu bernyanyi bersama-sama. Bahkan dikatakannya menari. Mereka meloncat-loncat di atas dahan-dahan dan orang itu bersembunyi. Karena kalau dia datang, burung itu akan pergi. Dia melihat itu dan merasakan kegembiraan bersama dengan burung cendrawasih itu. Bayangkan bagaimana kalau hutan itu ditebas. Banyak terjadi di tempat-tempat bahwa orang memerlukan tanah, ingin bikin kebun untuk menjadi kaya. Diperlukan banyak lahan untuk pabrik kertas, untuk sawit, minyak sawit yang dulu permulaannya harganya rendah karena kurang diolah. Tetapi ketika dirasakan bahwa itu bisa menggantikan minyak kelapa, lalu orang mencari tanah yang luas, hutan untuk ditebas menjadi perkebunan. Semuanya untuk mencari apa? Mencari kekayaan. Karena waktu itu harganya murah dan laris di mana-mana di seluruh dunia. Ketika saya berjalan-jalan di pedalaman itu di suatu tempat yang jarang sekali dikunjungi. Bahkan Bapak Uskup pun belum pernah ke sana. Di situ menemukan, bertemu dengan seorang anak kecil perempuan usia sekolah dasar, 7 tahun mungkin, atau 6 tahun bahkan. Dia berjalan, di hutan itu saya mendapatkan dia sedang membakar atau memasak kepiting. Ada begitu banyak kepiting di situ. Sehingga dia bersama temannya itu, sama-sama anak sekolah itu membakar kepiting. Kemudian makan kepiting itu. Saya tanyakan, kenapa tidak sekolah? Buat apa sekolah? Di sini saya damai. Artinya mendapatkan apa yang saya dapatkan untuk mengisi perut saya. Anak kecil sudah pandai untuk mencari makannya sendiri. Di sana juga ada hutan sagu. Hutan sagu itu hutan, ada demikian banyak. Siapapun boleh mengambil sagu di situ. Perut bisa diisi kenyang. Dan di suatu tempat itu bahkan orang sudah sadar bahwa ketika menebang pohon sagu, anakan sagu itu mereka tanam dengan hati-hati. Karena penduduk di situ tidak banyak, mereka terjamin makanannya. Mau berburu babi pun bisa. Ular atau
ikan di sungai, itu bisa sepuasnya mengambil, dan ikan itu tidak akan berkurang. Itu damai sejahtera bagi mereka. Mungkin kita mengatakan mereka itu terbelakang, tetapi sesungguhnya mereka punya naluri itu adalah teknologi mereka yang tinggi. Ketika saya mau berjalan, mereka melihat ke langit dan berkata, hari akan hujan. Tidak usah pergi, karena jalan yang akan dilewati itu bukit-bukit yang terjal, banyak akar-akar kayu, licin, dan ada kubangan-kubangan juga. Mereka tahu itu. Itu teknologi mereka. Naluri mereka itu merupakan sesuatu yang indah, atau yang pemakaiannya itu sesuai. Bagaimana kalau hutan mereka itu ditebas? Hutan itu adalah infrastruktur mereka. Saya malah pikir kalau hutan itu terpelihara, industri pariwisata itu sangat laku. Karena orang yang muda zaman sekarang itu ingin tidak hanya melihat hutan buatan, hutan industri. Buat apa melihat itu? Tidak ada binatang yang hidup, yang sungguh-sungguh hidup. Kebun binatang itu mereka mendapatkan makanan tanpa usah mencari. Tetapi hewan di hutan itu berusaha untuk hidup dengan apa yang ada di hutan itu. Infrastruktur bagi mereka. Tetapi orang-orang yang merasa pandai-pandai dan yang sudah modern akan mengatakan infrastruktur apa itu? Kita butuh jalan raya, kita butuh alat-alat teknologi yang tinggi, yang kita sendiri barangkali tidak dimengerti, tetapi yang kita pakai karena memperoleh kemudahan. Lalu kita terlanjur manut kepada apa yang ada di dunia kita ini. Damai sejahtera yang diinginkan dunia ini sangat berbeda dengan damai sejahtera yang dimaksud oleh Yesus itu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dia memberikan damai sejahtera yang datang bukan dari dunia ini, tetapi dari surga. Dan karena itu tidak bisa didapatkan oleh kepandaian, kepintaran orang, atau alat-alat yang canggih apapun. Kita mungkin dengan alat itu bisa berhubungan relasi HP dengan orang-orang yang jauh di sana, dengan anak yang di Australia, di Amerika, seolah-olah mendekatkan. Tetapi apakah itu sungguh mempererat hubungan, relasi antara orang tua dan anak? Apakah orang tua tahu harapan-harapan dalam diri anaknya? Atau anak itu apa yang diharapkan orang tua dalam dirinya? Belum tentu. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Al-Masih itu mulai bukan dari luar diri, dari kekayaan, kenyamanan, tetapi dari dalam diri manusia. Kesadaran untuk mau yang baik bagi orang yang dikasihinya. Mau menjalin hubungan bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, tetapi karena ingin
agar terjadi suatu persahabatan seperti Yesus itu. Tiada kasih yang lebih besar dari seorang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan ia menunjukkan jalan itu kepada kita. Jalan damai sejahtera yang sejati. Dan ia mengutus seorang penghibur, seorang penolong, seorang penasehat, yaitu Roh-Nya, untuk mendiami orang-orang pilihannya. Dia tahu orang-orang pilihannya itu akan dengan segenap hati mempersilahkan Roh itu menguasai roh di dalam dirinya. Dan kalau itu terjadi, sungguh damai sejahtera. Sekalipun harus bekerja keras, sekalipun harus menuruti perintahnya. Dan menuruti perintah Yesus Tuhan kita itu bukan perkara yang gampang. Karena harus menyerahkan diri, harus melupakan diri sendiri, mengosongkan diri sendiri, tetapi memenuhi keselamatan orang lain. Mengasihi itu berarti ingin menyelamatkan sesamanya, ingin menguduskan sesamanya. Karena menguduskan itu berarti berbuat sesuatu seturut perintah Allah, menjadi alat perantara Allah untuk dunia ini. Dan dunia ini membutuhkan orang-orang seperti itu, sekalipun dunia ini sendiri mungkin tidak merasa membutuhkan mereka. Dan karena itu bahkan ada yang membenci mereka. Peperangan terjadi di mana-mana, kekerasan terjadi di mana-mana juga. Karena orang ingin memenuhi apa yang menjadi keinginannya sendiri. Damai sejahtera itu mereka dapatkan menurut pikiran mereka sendiri, bukan pikiran dari atas. Karena itu mari kita mencari apa yang dikehendaki dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Jangan gelisah hatimu, karena aku memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong itu, Roh Kudus itu, yang membuat kita dapat menikmati atau terpikat dengan apa yang dikatakan Yesus, untuk berbuat sesuai dengan perintahnya. Karena tahu bahwa Dia itu mengasihi kita sehabis-habisnya. Dia ingin menjadikan kita sahabatnya. Dan sahabat itu ingin menolong para sahabatnya yang lain. Karena itu tugas baginya yang diperintahkan Yesus itu, membangun dunia yang baru. Karena itu pemazmur tadi mengatakan, hendaklah bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Hendaknya segala bangsa, semua bangsa-bangsa, karena damai sejahtera yang mau kita peroleh itu bukan damai sejahtera untuk aku saja, untuk rumahku atau untuk golonganku, tetapi damai sejahtera itu untuk siapapun. Aku mau berbuat untuk siapapun. Seperti Ibu Teresa dari Kalkuta itu, tanpa memandang siapapun, dia menolong. Dia menyerahkan nyawanya untuk orang-orang yang dikasihi Allah dan dikasihinya juga. Mari kita juga mencoba untuk melupakan kepentingan sendiri. Damai sejahtera menurut ukuranku, tetapi damai sejahtera menurut ukuran Allah itu, Tuhan yang memberitahukannya kepada kita. Jadilah seperti Dia. Kamu sungguh-sungguh mengasihi aku bila kamu menuruti perintahku. Amin.